Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah pembahasan yang akan kita bahas berkenaan dengan tauhid, tentang tauhid, yang mana tauhid ini merupakan kewajiban yang paling wajib. Maka kita selayaknya sebagai seorang muslim untuk mengetahui masalah ini, masalah tauhid ini dan kebalikan dari tauhid. Nah, buku yang saya bawakan ya, dalam kajian ini Taysiru At-Tauhid. Namanya adalah Taysiru At-Tauhid yang ditulis oleh Syekhah binti Muhammad Al-Qasim, ditakdim dan dimurojaah oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah. Insyaallah kita berusaha untuk memudahkan dan memahamkan masalah tauhid yang merupakan kebutuhan kita sebagai seorang hamba, dan juga akan berusaha memahamkan lawan kata daripada tauhid atau yang mengurangi ketauhidan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekhah binti Muhammad Al-Qasim dalam buku Taysiru At-Tauhid. Dan cara saya menyampaikan tidak diterjemahkan secara letterlock, tapi langsung kepada apa yang diinginkan oleh penulis, untuk langsung saya jelaskan dengan bahasa Indonesia, tidak dibacakan bahasa Arabnya, karena tujuannya untuk para pemula, untuk para penuntut ilmu pemula, bukan untuk yang sudah memahami bahasa Arab. Itu yang diharapkan dari kajian ini. Ya. Perlu pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ya, Syekhah binti Muhammad Al-Qasim dalam buku ini sebelum menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ya, pembagiannya dan apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim dari macam-macam ibadah dan apa yang mesti dijauhi oleh seorang muslim dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, lalu ditutup dengan pembatal Islam yang 10. Syekhah binti Muhammad Al-Qasim memberikan muqaddimah, pendahuluan kepada kita di dalam buku ini tentang keutamaan menuntut ilmu dan sebab-sebab yang membantu dalam menuntut ilmu. Tujuannya dalam rangka untuk memberikan motivasi agar kita semangat dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, man lam ya'rif thawabal a'mali thaqulat alaihi fi jami'il ahwali. Ya. Barang siapa yang tidak mengetahui pahala amalan, akan berat kepadanya dalam semua keadaan. Nah, kalau kita mengetahui pahala yang begitu besar dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, maka akan terasa mudah kesulitan-kesulitan di dalam menuntut ilmu, karena tahu pahala yang besar, keutamaan yang sangat besar bagi para penuntut ilmu, bagi yang mencari ilmu. Di dalam Al-Qur'an, ya,
dijelaskan, atau Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, mengkabarkan tentang terangkatnya derajat ahlul ilm dan ahlul iman secara khusus. Terangkatnya derajat orang yang berilmu dan yang beriman secara khusus. Nah, jadi Allah mengkabarkan bahwasanya orang yang berilmu, orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, tingkatan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang penafsiran ayat ini, tentang penjelasan ayat ini, bahwasanya seorang mukmin yang alim Allah akan angkat daripada seorang mukmin yang tidak alim, yang tidak berilmu. Dan pengangkatan derajat ini, kata Ibnu Hajar, menunjukkan keutamaan. Karena yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah banyaknya pahala. Yang dengan sebab banyaknya pahala terangkatnya kedudukan, terangkatnya derajat. Dan terangkatnya derajat itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, meliputi terangkatnya secara maknawi di dunia, secara maknawi di dunia terangkat kedudukannya dan bagus gitu, bagus sum'ahnya, mulia gitu di dunia, kedudukannya mulia di dunia, dan kedudukan di surga juga terangkat tinggi gitu. Jadi yang dimaksud dengan terangkatnya derajat meliputi secara maknawi di dunia, dengan terangkatnya kedudukan orang yang berilmu, dan di akhirat dengan terangkatnya kedudukan di surga. Itu yang dimaksud terangkatnya derajat orang yang berilmu dan beriman, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tatkala menjelaskan firman Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menentukan derajat, tidak menentukan tingkatan-tingkatan itu. Karena tingkatan-tingkatan ini sesuai apa yang ada pada manusia dari keimanan dan ilmu. Di saat kuat keimanan, di saat banyak ilmu dan kemanfaatan untuk dirinya dan juga untuk yang lain, akan tambah banyak derajatnya, tambah tinggi derajatnya. Begitu tuh kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi penuntut ilmu itu, orang yang berilmu ini, berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh, terangkat derajatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, bagi orang yang diberi ilmu, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi Allah menyaksikan, Allah mengkabarkan kepada siapa saja yang diberikan kepadanya ilmu, bahwasanya sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata may yasha. Diberi hikmah orang yang Allah kehendaki. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269.
Imam Malik berkata yang dimaksud al-hikmah adalah pemahaman dalam agama Allah. Pemahaman dalam agama Allah. Begitu pula para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, dijelaskan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu, memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, pasti Allah akan pahamkan di dalam agama. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dicari di jalan itu adalah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kata Ibnu Rajab, menempuh jalan untuk mencari ilmu, masuk di dalamnya adalah sulukut tariq al-hakiki, menempuh jalan secara hakiki, yaitu berjalan dengan jalan kaki ke majlis para ulama. Termasuk juga di dalam menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu adalah menempuh jalan-jalan secara maknawi yang mengakibatkan dapat ilmu, yang mengantarkan untuk meraih ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Ya, secara maknawi seperti menghafal, mempelajari, menulis, dan memahaminya, dan seperti itu dari jalan-jalan yang menyampaikan dengan jalan-jalan itu kepada ilmu. Jadi kata Ibnu Rajab, menempuh jalan untuk mencari ilmu itu bisa secara hakiki, itu dengan melakukan perjalanan ke majelis ilmu, bisa menempuh secara maknawi seperti menghafal, membaca, menulis, dan memahaminya yang bisa menyampaikan ilmu kepadanya. Itu yang dimaksud menempuh satu jalan yang ditempuh di jalan itu adalah ilmu. Bisa secara hakiki, bisa secara maknawi. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya jalan ke surga. Jadi barang siapa yang menempuh di suatu perjalanan yang dicari perjalanan itu adalah ilmu, akan dimudahkan jalan ke surga. Yang dimaksud bahwasanya Allah akan memudahkan kepada penuntut ilmu apabila tujuan di dalam menuntut ilmu itu adalah wajah Allah, dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan mengamalkan konsekuensi dari ilmu yang dipelajarinya. Maka dengan sebab ilmu merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah, bimbingan, dan sebab untuk masuk surga dengan sebab itu, dengan sebab ilmu itu. Dan kadang yang dimaksud dengan pasti Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga, ya, bahwasanya Allah akan memudahkan kepada ilmu yang dicarinya, ya, nah, gitu. Bahwasanya Allah akan memudahkan kepadanya ilmu yang sedang dituntutnya, ilmu yang sedang ditempuhnya. Allah akan memudahkan kepadanya itu. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan yang menyampaikan kepada surga. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada surga. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi para penuntut ilmu yang lain yang dia akan mendapatkan manfaat dengan ilmu-ilmu itu. Jadilah dengan ilmu-ilmu itu akan menyampaikan kepadanya ke surga. Jadilah dengan ilmu-ilmu yang diraihnya itu akan menyampaikan kepadanya untuk masuk surga. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, aurasahullahu ilmu ma lam ya'lam, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi
kadang Allah akan memudahkan kepada penuntut ilmu yang lain yang bisa bermanfaat kepadanya. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, pahala kebaikan adalah kebaikan yang datang setelahnya. Dan kadang yang dimaksud dalam hal itu juga kata ulama adalah memudahkan jalan ke surga secara hissi pada hari kiamat itu kemudahan untuk melewati sirat dan apa yang sebelum sirat dan apa yang setelah sirat dari huru-hara hari kiamat. Maka Allah akan mudahkan bagi para penuntut ilmu, karena ilmu itu akan memberikan petunjuk kepada Allah, jalan yang paling dekat kepada Allah. Karena sebenarnya ilmu itu akan memberikan petunjuk kepada Allah, jalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berdekatan dengan Allah di akhirat, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan ya bagi para penuntut ilmu apabila menuntut ilmunya tujuannya karena Allah, sebagai sebab mendapatkan hidayah, sebab untuk masuknya surga. Dan juga yang dimaksud dengan sahhalallahu bihi, yaitu akan dipermudah bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang lainnya yang bisa menyampaikan ke surga. Dan bisa juga yang dimaksud adalah memudahkan jalan ke surga secara hissi, yaitu pada hari kiamat bisa melewati sirat secara mudah gitu, secara mudah. Itu yang dimaksud sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Kemudian pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa innal malaikah, sesungguhnya malaikat, la tadau ajniyataha, betul-betul meletakkan sayapnya, li talibil ilm, kepada penuntut ilmu, ridhon bima yasna, ridho dengan apa yang diperbuat. Kata Ibnu Qayyim, malaikat meletakkan sayapnya itu karena ketawaduan malaikat, penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu, kepada yang membawa warisan Nabi, kepada yang mencari warisan Nabi, menunjukkan malaikat mengagungkan penuntut ilmu, mencintai penuntut ilmu. Maka di antara tanda kecintaan malaikat kepada penuntut ilmu, pengagungan malaikat kepada penuntut ilmu, meletakkan sayapnya. Karena penuntut ilmu mencari apa yang menyebabkan keselamatannya. Karena penuntut ilmu mencari suatu perkara yang dengannya kehidupan alam, kehidupan dunia dan keselamatan dunia. Begitu kata para ulama gitu. Kemudian pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan penuntut ilmu masih dalam hadis yang panjang, yang man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah wa innal malaika la tadau ajnihataha li talil ilmi ridwan bima yasna wa innal alima, sesungguhnya seorang alim. Ini tentang keutamaan orang yang berilmu. La yastaghfiru, betul-betul memintakan ampun, lahu, kepada orang yang berilmu, man fis samawati wa man fil ard, orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, hattal haitan fil ma, sampai ikan yang ada di air. Dikatakan oleh para ulama sebab istighfar, sebab memintakan ampun orang yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada orang yang berilmu,
Karena orang yang berilmu mengajarkan makhluknya, mengajarkan manusia ya untuk memperhatikan hewan dan mengajarkan kepada manusia apa yang halal dan apa yang haram gitu. Maka pantaslah kalau seandainya hewan itu memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas semua bintang. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, seperti diserupakan bulan, keutamaan bulan dibandingkan semua bintang. Karena bulan itu bisa menyinari semua, menyinari semua alam. Dan ini seperti kondisinya orang yang berilmu. Adapun bintang cahayanya hanya kepada yang dekat kepada bintang itu. Ini seperti kondisinya orang ahli ibadah yang bisa menyinari cahaya ibadah kepadanya tanpa yang lainnya. Kalau seandainya cahaya kepada yang lainnya, tidak jauh juga cahaya yang diraih dari orang lain. Itu perumpamaan di dalam hadis ini. Jadi perumpamaan di dalam hadis ini, orang alim itu seperti bulan karena bisa menerangi seluruh seantero dunia. Itu kondisi orang yang berilmu. Adapun ahli ibadah seperti bintang yang cahayanya hanya untuk dirinya atau yang terdekat daripadanya. Tidak begitu luas kemanfaatannya. Kemudian pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ada di antara perkataan ulama salaf tentang masalah motivasi kita untuk belajar, untuk belajar dan menyebarkan ilmu. Ta'allamu al-ilm, hendaklah kalian belajar ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena mempelajari ilmu karena Allah itu akan membuat adanya rasa takut, wa talabuhu ibadah. Perkataan para ulama salaf yang memberikan motivasi dan rangsangan bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di antaranya adalah perkataan Muadz bin Jabal, semoga Allah meridhai padanya. Ta'allamu al-ilm, hendaklah kalian mempelajari ilmu, fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu akan menumbuhkan rasa takut. Masyaallah. Wa talabuhu ibadah, mencari ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatu tasbih, mempelajari ilmu itu adalah tasbih. Wal bahsu an jihad, mencari ilmu itu, meneliti tentang ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui itu adalah sedekah. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, yang memberikan motivasi kepada kita untuk memperhatikan ilmu syar'i, la a'lamu syai'an ba'da nubuwah afdal minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang aku ketahui yang lebih utama setelah kenabian daripada ilmu. Ya. Sebagian ulama yang lain memberikan penjelasan kepada kita agar kita semangat dan tekad kita kuat untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi afdalu min qiyamil laili wa siyamin nahar wa minat tasadduq bil-dhahabi wal fiddah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat malam, saum di siang hari, dan bersedekah dengan emas dan perak. Dan perlu ikhwah ketahui bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Baghawi, bahwasanya
ilmu itu lebih utama daripada ibadah, karena ilmu itu bisa memberikan manfaatnya itu kepada semua manusia, kepada ya, karena bisa membuat agama itu menjadi hidup dengan sebab ilmu. Itu diantara hal yang bisa disampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan athar ulama salaf. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya masih akan menyampaikan pendahuluan yang disampaikan oleh penulis buku Taysirut Tauhid, Syekhah binti Muhammad Al-Qasim, berkenaan dengan adab penuntut ilmu, sebab yang memudahkan untuk menimba ilmu, dan motivasi untuk menyebarkan ilmu. Baru setelah itu kita masuk kepada tema, yaitu tauhid mudah untuk pemula, yaitu berkenaan dengan keutamaan tauhid dan penjelasan pembagian tauhid. Insyaallah pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi diri kita untuk sungguh-sungguh dalam menimba ilmu, karena menimba ilmu itu kebutuhan kita sepanjang napas kita. Ya, sepanjang napas kita ilmu itu sangat kita butuhkan. Lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.